Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Jamaah salat maghrib yang insyaallah semuanya mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita sama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat taufik hidayah serta anugerahnya, sehingga kita sama-sama pada saat hari ini bisa duduk tafakur di masjid yang kita cintai ini dengan tidak ada satu aral apapun. Salawat salam kita sanjungkan kehadiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua menjadi umat beliau yang insyaallah mendapatkan syafaatnya besok di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasa kita kirimkan Fatihah dulu untuk guru-guru kita sebelum kita sama-sama membaca kitab Nafsu'ul Ibad supaya menjadikan wasilah keberkahan ilmu kita. على دنيا ونبات صالحة وعلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذريته وقرابته من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء والمصنفين وجميع الملائكة المقربين وصلى الله القادر الجلالي وسيد شهاب الدين ابن حجر الأسقلاني وسيد النووي البناني وجميع أهل الكرام كلهم أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى واغفر لنا أمن تذكر جيران بذي سلم مزجت دمعا جرى من مقلة بدمي. يا رب بالمصطفى سيدنا واغفر لنا ما مضى. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. يا رب بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هون من الأهوال مقتحم. يا رب بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا واسع مولاي صل وسلم دائما أبدا على الحبيب كخير خلق كلهم. يا رب بلغ مقاصد
والدنا واغفر لنا ما مضى يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. والمقالة السابعة قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون العبد في السماء ولا في الأرض مؤمنا حتى يكون وصولا ila akhirih. Ulang sedikit makalah yang ke-7 bab ke-10. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yakulul abdu, tidak ada hamba fis samai, di langit, wala fil ardi, dan di bumi, mukminan, itu dikatakan mukmin, hatta yakuna wasulan, sehingga hamba tadi menyambung tali silaturahim, ay mutalattifan linnas, yaitu lemah lembut terhadap orang lain. Jadi kalau kita masih bersifat kasar, nggak punya etika, itu belum dikatakan mukmin yang sejati. Masih sering nyakitin orang. Nah, ada nggak Bu? Banyak. Oh. Wala yakunu wasulan, dan tidak dikatakan orang itu welas asih atau nyambung silaturahim, hatta yakuna musliman, sehingga orang itu muslim, orang yang berserah diri. Orang yang berserah diri namanya muslim. Kita itu muslim, orang yang berserah diri pada siapa? Pada Allah. Makanya apapun yang Allah berikan kepada kita, namanya orang berserah diri, itu harusnya qanaah. Tapi kita ini banyak nerimanya apa banyak gerutunya? Nah, ngaku kalau gitu. Banyak gerutunya. Mungkodan, muslim secara i'tiqad, bener, yakin muslim, enggak cuman muslim KTP doang. Nah, sekarang kan banyak muslim yang KTP doang. Makanya besok kalau masuk surga kita lihat kertas berseliweran, nah berarti dia orangnya mah di neraka, KTP-nya masuk surga. Yang masuk surga KTP ting sliwer gitu, wah. Nama Pak Ijo, disebut KTP-nya ada, orangnya kok nggak ada, iya. Karena nggak pernah sholat. Nggak pernah zakat. Nah, wala yakunu musliman hatta yaslaman nasu min yadihi wa lisanihi, tidak dikatakan orang itu muslim secara akidah sehingga orang tadi merasa orang lain terselamatkan dari orang tadi. Artinya masih orang dikatakan muslim itu kalau orang lain merasa aman. Makanya kita di mana aja jangan sampai, ada si Anu pusing nih. Kenapa pusing? Kalau dia datang mah apa-apa hilang. Itu bahaya itu. Nipu sana, nipu sini, ngambil sana, ngambil sini, ngutang sana, ngutang sini. Ada nggak Kak Bu? Ada yang gitu? Ya, kalau ada ya kita hati-hati. Karena namanya utang piutang itu tidak ada lunasnya dari Allah kecuali orang tersebut melunasi. Kalau kita dosa sama Allah bisa lunas, kita minta ampun Allah terima, selesai. Tapi kalau hablum minan nas, hubungan dengan manusia terutama di utang piutang, ini harus saling ridho kalau mau ngiklasin. Biasanya ngiklasinya kalau orangnya sudah dimintai ibu-ibu, bapak-bapak,
kita mewakili keluarga, kalau si Fulan bin Fulan ada sangkut paut janji atau utang piutang, baik harta, duit maupun yang lain, tolong hubungin keluarga. Kita kayaknya kalau utangnya cuma 100.000 nggak ikhlas ya, ikhlas ya Bu. Kalau 50.000, 100.000, udahlah ikhlasin dah. Padahal dulu waktu ngutangin nunggu-nunggu dibayar tuh gedek banget ya. Nggak bayar-bayar. Tapi karena utangnya kecil, kita nggak berani nagih, mau nagih nggak enak. Nah, akhirnya pas mati aja ntar, udah mati baru kita ikhlasin. Nah ini kebetulan kalau yang mati ini orang yang utang dulu, kalau yang mati yang diutangin, yang ngutangin, nah yang repot nih, nggak mau bayar. Terus yang kita waktu itu utang, memang kita ngerti kalau kita utang nggak lupa, nggak mau bayar, yang ngutangin ke kita mati duluan. Nah kita nggak mau bayar, atau orang tadi nggak mau bayar itu sampai akhirat Pak. Besok si pengutang ini nagih besok. Mana, wah utangku dulu kamu utang 100.000, kan cuma 100.000, nggak ada urusan di akhirat 100.000, aku minta pahalamu. Makanya utang piutang jangan disepelein. Kalau mau minta ridhonya ya minta ridhonya, kalau mau ganti ya cepet-cepet, kalau ada duit diganti. Kalau gimana Pak Ustadz, kalau yang mau diganti nggak mau, itu mau nggak apa-apa, itu saya mau. Ngutang yang dibalikin, yang ngutangin dah nggak salah, saya ikhlasin Pak. Tapi biasanya orang yang punya hati kalau sudah diikhlasin sekali, besok nggak berani ngutang lagi. Yang punya hati, bener nggak? Kecuali yang dablek. Kalau yang dablek malah seneng, besok ngutang lagi, lama nggak diganti, minta diikhlasin. Tuh. Jadi jadikan diri kita yang mengaku muslim di hadapan Allah, mengaku orang yang beriman Islam, jadikan orang lain di sekitar kita merasa aman adanya diri kita. Jangan sebaliknya, kalau ada kita, waduh ada Jibril, ada malaikat mungkar nakir datang nih, wah berarti kita terkena galak. Wah mungkar nakir udah datang nih, wah berarti kita itu dicap, wah ini galak banget ini. Jangan sampai. Ai fala yu'dhin nasa bilisanihi wala biyadihi, yaitu orang tadi tidak menyakiti orang lain baik dengan lisannya maupun dengan anggota tubuhnya. Di sini biyadihi dengan tangannya, karena biasanya orang nyakiti itu dengan tangan. Saya mau nanya nih, tajamnya tangan sama tajamnya mulut, tajam mana Pak? Nah, mulut kan orang nggak luka Pak, tapi hatinya hancur. Orang kalau ngomong wah ceplos gitu langsung sakit hati 7 turunan tuh nggak hilang-hilang. Sampai akhirnya ngomong wes lung sampai 7 turunan, sampai anak cucuku nggak boleh nginjek rumahku. Wah kadang saking bencinya ada yang dikasih berkat dibalikin. Ada nggak? Itu mungkin dulu sakit hatinya sudah dalam banget itu, dianterin berkat ditolak dibalikin lagi. Itu sakit itu, yang nganterin sakit, yang dianterin juga dendam. Ya tapi jangan dipelihara dendam, dosa juga. Jadilah orang yang pemaaf, karena orang yang mengaku bertakwa kepada Allah salah satu cirinya wal'afina 'anin nas, memaafkan orang lain. Saya mau nanya Bu, memaafkan sama minta maaf beratan mana? Susahnya jawabnya. Memaafkan sama minta maaf beratan mana? Minta maaf itu berat loh Bu, malu. Serius, jangan digemen-gemen. Minta maaf itu malah, apalagi kita salahnya orang sama yang junior itu ya, yang merasa orang junior lah, di baik junior di harta, pangkat, apa sosial, itu minta maaf itu berat Pak. Tapi kalimatnya di Al-Quran ternyata lebih berat memaafkan.
Wal 'afina 'anil nas itu artinya bukan meminta maaf tapi memaafkan kepada orang lain. Makanya memaafkan itu berat. Minta maaf itu udah berat, memaafkan ternyata lebih berat. Kenapa? Karena kadar ukurannya nyakiti hatinya. Kira-kira nih ukuran nyakiti hatinya mentok sampai mana nih? Kalau sampai tajam banget kan, wah udah aku nggak akan maafin lagi. Itu ada orang gitu. Makanya Nabi Muhammad ketika melihat siapa yang membunuh pamannya, masih ingat gak? Yang membunuh Hamzah siapa? Seorang budak namanya Wahsy. Rasulullah itu ketika melihat Wahsy masuk Islam seneng Rasulullah, tapi Rasulullah itu kalau melihat Wahsy inget ama pamannya. Makanya Wahsy, kamu kalau ngaji sama saya, bahasa kita gitu lah, kamu jangan ngeliatin muka kamu di hadapan udah. Islammu masa terima, cuman aku kalau lihat kamu, aku inget pamanku, aku jadi sedih. Ini masuk Syawi, Pak. Makanya kalau kita pernah disakiti orang yang jeduk gitu sampai hati yang paling dalam, ya itu kalau kita umpama besok lagi ikhtiyat, hati-hati banget ya nggak masalah. Aku sama dia rada jaga jarak dah, walaupun saya nggak punya dendam, sudah saya maafkan tapi jaga jarak. Karena kalau sekali ngomong nyeduk banget itu boleh jaga jarak tapi bukan memutuskan silaturahmi, boleh. Rasulullah itu nggak mau lihat Wahsy, bener. Islammu satimah, tapi kamu jangan memperlihatkan mukamu di hadapanku. Bahasanya kalau ngaji jangan kelihatan dah, kamu ngaji aja gitu. Karena kalau lihat kamu, aku inget pamanku Hamzah. Itu saking ya namanya manusiawi. Rasulullah juga manusia. Tapi Wahsy masuk surga. Ya ini yang dibunuh dan yang membunuh sama-sama masuk surga. Ini salah satu contohnya Wahsy dan paman Rasulullah Hamzah. Sayyidina Hamzah itu masuk surga. Yang membunuh Wahsy masuk surga juga. Makanya ada salah satu kiai yang ceramah ya. Ceramah itu pas ceramah itu keras dia bahasanya tuh, ngantemin pemerintah tuh kalau nggak salah tuh. Biarin saya mati pulang dibunuh. Cuman saya berdoa yang membunuh saya jangan orang muslim, orang kafir. Biar kalau yang mati saya masuk surga, dia masuk neraka. Tapi ya nggak bisa gitu. Kalau Allah ngasih hidayah, ya tadi Wahsy itu ketika membunuh Hamzah posisinya dia masih kafir. Kalau tidak salah budaknya Umayyah, ketika dia nombak itu yang ditombak Muslim, paman Rasulullah lagi. Tapi ketika Fathul Makkah, Wahsy masuk Islam dan Islamnya diterima. Itu luar biasa. Makanya hidayah itu yang punya cuman Allah. Wala yakunu musliman hatta yakuna aliman. Tidak dikatakan orang itu Islam secara akidah, secara hakiki, sehingga orang itu mempunyai ilmu alim tentang agama, ngerti tentang agama. Wala yakunu aliman, dan orang itu tidak dikatakan orang alim benar, hatta yakuna bi ilmihi amilan, sehingga orang tadi dengan ilmunya beramal. Artinya apa? Ilmunya diamalkan. Makanya ada salah satu sahabat, bukan semua sahabat dulu kebanyakan lah, itu kalau nambah apalan satu, dia tidak akan mau nambah apalan lain selagi apalan yang dia hafalkan itu bisa dilaksanakan. Bukan berarti kita kalau gitu nggak usah lah ngapalin Al-Quran, kita kan belum bisa ngamalin, ya salah juga. Nggak gitu, nggak se ekstrim itu. Artinya orang dulu tuh ikhtiyatnya luar biasa, hati-hatinya itu Masya Allah. Sehingga orang para sahabat itu kalau sudah ngerti, ya berusaha untuk semaksimal mungkin menjalankan. Kalau kita kan ngerti, tahajud ngerti, sholat duha ngerti, walaupun kelasnya kelas sunnah, itu kita mah jarang yang melaksanakan, banyak lewatnya. Padahal sholat duha
afdhalus sholati duha thamaniyata raka'atin, seutama-utamanya sholat duha itu 8 rakaat. Sampai berapa rakaat Pak sholat duha? Dua aja kalau mau. Dua aja mau kalau mau. Padahal paling utama itu 8 rakaat. Sebanyak-banyaknya sholat duha itu 12 rakaat. Paling banyak 12, paling sedikit 2, paling afdol 8. Tapi mau sholat sampai 8 itu berat banget. Waktunya paling utama, ini ngomongin waktu nih. Waktu sholat duha paling utama di antara jam 9 sampai jam 11. Bukan boleh enggaknya, paling utama waktunya di segitu, jam 9 sampai jam 11. Setelah kita kan sering diundur-undur sampai jam setengah 12. Yang dibaca udah bukan asyams lagi, karena udah setengah 12. Yang dibaca surat yang paling terpendek, Inna A'toina. Boleh ya nggak apa-apa, cuman hilang waktu utamanya, udah kemakan. Wala yakunu aliman wala yakunu bi ilmihi amilan hatta yakuna zahidan. Tidak dikatakan orang itu bisa mengamalkan ilmunya sehingga orang tadi zuhud. Zuhud itu enggak ngerangsang dunia. Zuhud itu bukan berarti enggak anti dunia, bukan, tapi di hatinya itu dunia itu cuman sekedar titipan. Nah, ini yang susah nih Pak. Kalau kita kan dunia seakan-akan milik. Makanya kalau kita punya duit 1 juta diamalkan 500.000, berat apa ringan? Sampean punya 1 juta Bu, diamalkan 500.000, berat apa ringan? Berat. Karena kita merasa dunia yang kita miliki itu hak milik kita, padahal itu semua wadiah, sebangsa wadiah, yaitu titipan. Kalau orang bisa ngerti hakikat dunia itu titipan, insya Allah nggak ngerangsang Pak, karena kita itu merasa itu milik. Makanya kalau pas ada, mohon maaf nih, orang kehilangan duit, emas, motor, itu nyeselnya luar biasa itu. Bener, berhari-hari nggak bisa tidur, apalagi cicilannya belum lunas. Kenapa? Kita merasa miliki. Wah itu milik, wah hilang, tinggal bayarin ini ya. Padahal kalau diruntut mesti dulu pernah kita punya dosa yang Allah mau bersihin. Kalau mau ngeruntut itu, sekarang mungkin enggak, sekarang udah baik. Tapi mungkin zaman dulu nakal kita pernah tuh berbuat, kita enggak bener. Mungkin Allah mau bersihin dosa-dosa kita yang lalu. Tapi kita enggak pernah tuh berpikir kayak gitu. Mikirnya saat ini aja kehilangan, wah nyesel gitu. Kalau orang punya iman, punya pasrah kepada Allah, langsung dikembalikan. Ya udah, ini takdir Allah. Tapi kalau orang kurang iman, ya balik lagi Pak, grunek, luar biasa. Pak Ustadz kayak itu, sama kita masih grunek juga. Wazuhdu, apa sih zuhud di sini yang dimaksud Syekh Nawawi Al-Bantani atau Syekh Syihabuddin Ibnu Hajar Al-Asqalani? Az-zuhdu tarku rahatid dunya taliban li rahatil akhirah. Zuhud yaitu meninggalkan kenikmatan dunia untuk mencari kenikmatan akhirat. Itu namanya zuhud. Makanya orang-orang zuhud itu yang dulu, tapi wali-wali dulu nggak mau makan-makan enak Pak. Kalau kita ingat kisahnya Mbah Hasan Mangli, Mbah Mangli, terkenalnya Mbah Mangli Magelang, itu kalau mau makan Pak, nasinya dicampur sama kerakal pasir, tapi agak gede-gede, bukan yang lembut itu. Jadi kalau masak nasi itu, kalau kita kan dibersihin, kalau beliau malah dicampur. Dicampurin kerakal. Tujuannya apa? Supaya pas makan itu satu pelan,
Dua, mengetes kesabaran. Yang ketiga, memang biar buangin batunya dulu baru dimplok. Kita mah nggak sabar, apalagi puasa ya. Itu Mbah Hasan Mangli sampai segitunya itu luar biasa. Lah kita nggak nyampe kayak gitu. Kita ada batunya aja banyak, batunya suami-suami pada marah sama istri, dicuci nggak sih ini? Oh, nyuci nggak bener, banyak gabahnya, banyak batunya. Beli berasnya di mana? Beli berasnya di Pak Rohim. Wah, nggak bener nih. Yang jualan beras kena juga. Wala yakunu zahidan, dan tidak dikatakan orang itu zuhud hatta yakuna wari'an, sehingga orang tadi wirai. Wirai itu apa di sini? Wirai itu semestinya itu menjauhi atau menghindari perkara-perkara yang haram dan subhat, itu namanya wirai. Tapi di sini wirai itu apa? Wirai al-wara'u mulazamatul a'malil jamilah, yaitu istiqomah menjalankan amal-amal yang baik. Itu namanya wirai di sini. Jadi kita udah biasa sih amal baik apa yang kita lakukan. Sholat jamaah, wah kita istiqomah terus, itu termasuk kita orang-orang yang wirai. Kalau ngelihat konteks kalimatnya di sini. Tapi yang para ulama mengartikan wirai itu yaitu tarkul muharramat wasubuhat, meninggalkan perkara-perkara yang haram dan perkara-perkara yang subhat. Subhat itu apa? Remeng-remeng. Nah, saya bilang subhat itu apa? Subhat itu remeng-remeng, antara halal dan haramnya itu masih tengah-tengah. Contoh yang gampang lah, nih barang subhat. Sampean nemu apel di jalanan. Ada apel masih bagus itu di jalanan, itu halal apa haram? Nah yo. Atau kalian nemu duit di jalan, wah kelihatan rada merah-merah, itu duit berapa ya gitu. Pas dideketin 100.000, itu halal apa haram? Nemu di jalan. Karena sampean kepengin hal, saya yakin ini duit disedekahin, orangnya nggak mau tahu, nggak mau ketahuan, makanya saya taruh di jalan. Kepengin kita ngambil duit itu. Padahal mohon maaf, yang kehilangan duit muterin kapling 7 kali. Di mana jatuhnya duit tadi? Itu termasuk subhat. Makanya subhat itu lebih cenderung ke haram. Lah itu orang wirai yang disebut warok, itu orang yang meninggalkan hal itu, sampai sekecil itu ditinggalkan gitu. Kalau kita kan haram kalau duitnya cuma 1.000 2.000, haram setengah halal itu kalau duitnya di atas 100.000. Tapi saya pribadi itu kalau nemu duit di jalan, nemu gitu, mau dimasukin ke masjid kayak mau dikasihin orang lagi, kalau sudah saya pegang saya kasihin, biasanya saya langsung kena hukuman dari Allah tuh, hilang saya, bener, dan hilangnya bisa 10 kali lipat. Hilangnya bukan cuman setara duit 1.000 terus hilang 1.000, enggak, hilangnya bisa 10 kali lipat. Saya nemu duit 20.000 waktu di kampung, nemu duit 40.000 terus kita bagi dua nih, jadi 20.000. Saya punya bebek itu jumlahnya di atas 50, Pak. Itu pas saya lepas masuk sungai, habis nemu itu, minum sungai yang lagi diendrin, itu mati semua tuh. Serius, makanya wah, aku mau nggak bisa ngambil gitu. Mas sekarang kalau lihat duit tadi biarin aja, biarin, aku nggak mau. Pernah di pesantren nemu duit dulu, duit 100 perak itu masih laku dulu ya. Saya nemu duit 100 perak yang gak gede itu. Di pesantren tuh, wah duit 100 perak kan lumayan buat jajan. Saya dompetnya hilang, isinya 60.000. Makanya berlipat-lipat, saya udah nggak mau lagi sekarang. Udah, berarti benar-benar subhat itu. Cenderung ke haram. Allah jaga itu ke kita. Cuman kita tuh nggak sadar-sadar aja. Qala Yahya bin Mu'adz,
Ar-Razi, kaifa yakunu zahidan, bagaimana orang itu dikatakan zuhud malla wara'a lahu, sedangkan orang tadi tidak punya wirai. Bagaimana orang dikatakan zuhud sedangkan dia masih nabrak-nabrak setengah dosa. Amaliyahnya mohon maaf nggak bisa istiqomah, kadang sholat tahajud, kadang ke masjid, kadang kagak, padahal orangnya ada gitu. Itu nggak bisa dikatakan zuhud. Tawarra amma laisa laka tsumma fi malaka, maka jadilah orang yang wirai sesuatu yang kamu tidak miliki. Artinya kalau nggak punya apa-apa ya nggak usah gerangsang amat gitu loh. Nggak usah ngarepin perkara yang nggak ada. Tsumazhad fi malaka, maka zuhudlah kalian dengan sesuatu yang kalian miliki. Udah terima aja, bahasa gitu. Udah terima aja yang kita miliki, kita bersyukur. Memang kalau kita mampunya bisa beli singkong untuk cemilan, jangan kita mengharapkan bisa beli hamburger gitu. Udah yang nikmati aja. Ini ada apa ini nih? Bolu kukus ya. Ada bolu kukus ya, nikmati aja bolu kukus. Jangan sampai ngomong nggak bisa ngasih apa ganti yang nggak usah, ini rezeki yang kita miliki. Apa martabak apa, makanya udah yang ada yang kita nikmati, itu yang menjadikan kita nikmat. Kata Ustadz Jainuddin MZ dulu, singkong beneran lebih baik daripada hamburger atau apa dalam punya singkong kita bisa nikmati lebih utama daripada hamburger cuma dalam bayangan. Udah yang kita ada ya kita nikmati. Ini yang luar biasa. Prakteknya susah. Wala yakunu wari'an hatta yakuna mutawaddi'an, dan tidak dikatakan orang itu waro sehingga orang itu tawadhu, mempunyai sifat andab asor. Adab asor itu gimana sih? Adab asor itu menghormati yang tua, berbuat biasa sama sepadan, dan kasih sayang terhadap orang yang lebih rendah, lebih lemah, anak kecil atau ekonominya biasa. Kita muliakan mereka. Tapi kalau kita sombong, nah, kalau sama orang yang lebih tua, yang lebih mapan, sopannya luar biasa. Kalau sama orang yang nggak punya, nginjeknya luar biasa, ngenyeknya. Ada nggak Pak? Kalau sama orang nggak punya, kadang undangan aja nggak mau datang. Yang undang siapa? Males banget. Tapi kalau yang undang yang punya duit, oke, datang yuk. Nggak boleh kayak gitu, nggak boleh. Nih nanti ada nih. An Anas bin Malik qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada sahabat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaudul marid, itu orang yang mau menengok orang sakit. Rasulullah itu yaudul marid, menengok orang yang sakit. Kalau dengar sahabat yang sakit, Rasulullah benar-benar. Makanya ini pemikiran saya aja, disunahkan imam itu kalau habis salam itu jangan ngadep ke ngulon terus, jangan ngadep ke barat terus, tapi ngadepnya ke jamaah tuh, langsung balik, itu ngeliatin siapa yang biasanya jamaah kok nggak kelihatan, Pak itu nggak kelihatan. Biasanya imam, bukan biasanya, kalau Rasulullah itu terus nanya sahabat, si anu kok nggak kelihatan kemana ya, gitu loh. Makanya disunahkan kita kalau habis salam bagi imam itu menghadap ke makmum. Itu mungkin salah satu tujuannya itu. Salah satu tujuannya ngerti, ngabsen bahasanya, tapi ngabsen dalam kebaikan. Kok nggak kelihatan kemana gitu. Karena dalam sholat jamaah itu baik, kenapa nggak hadir? Oh ternyata lagi sakit, ada kabar sakit, maka Rasulullah ngajak para sahabat, ayo nengokin, gitu. Kalau kita kan ayo nengokin, belum ngambil duit nih, besok aja.
Wa yusayyi'ul janaiz, dan Rasulullah itu ngiring-ngiringi jenazah. Kalau ada orang meninggal sering ngikut ke makbaroh, nganterin. Tidak peduli siapapun yang meninggal, artinya mau miskin mau kaya, yang penting muslim. Wayar kabul khimar, dan Rasulullah itu mau naik namanya khimar. Khimar itu bukan kuda, ada jenis mirip kuda, mulutnya tuh lebih moncong, suaranya jelek, itu namanya khimar. Ya kalau kita mungkin nih, kita nih naik motor yang sudah jadul banget, yang bunyinya prak, dibilang tang masih baru, ngutang kan, didit enggak. Udah mulainya udah hancur itu. Wah, motornya jelek, bunyinya jelek, ya itu kita masih mau naikin, luar biasa. Rasulullah itu gitu. Wayar kabul khimar, masih mau naik khimar itu. Wayujibu da'watal abdi, dan mendatangi undangannya hamba. Maksudnya ada hamba saya, budak, itu ngundang, Rasulullah masih datang, Pak. Makanya kita nih kalau mengaku umat Rasulullah, oh jangan pilih-pilih, siapapun yang undang datang, apalagi keseripahan ya, kena musibah datang aja, kita kasih support hatinya supaya tambah tenang, itu. Jangan malah kita biarin aja lah dia itu, gitu jangan. Makanya dulu moga-moga masih berjalan. Dulu kita kalau orang keseripahan, orang kena musibah, saya dulu rapat sama RT, masih ada Pak Diwan, RT RW Pak Diwan, itu kita bahas bahwa 7 hari, ya 1 sampai 7 hari, jangan ngasih berkat, jangan ngasih sembako. Kenapa? Itu pas 7 harinya itu ya kalau yang didatangin itu orang mampu. Ya, karena kalau orang yang biasa tetangganya pada ngasih-ngasih, nggak ngasih kan nggak enak. Akhirnya apa? Orang-orang meninggal kesusahan masih mikirin utang. Ya kan kalau sembako sekarang 1 tentengan katakanlah isinya minyak, beras, ya anggap aja 50.000. Kalau yang datang orang 100 udah berapa itu? Banyak ya kan? Kan pusing, nggak usah. Makanya sampai sekarang saya ngingetin, nggak usah nentengin dah, yang ada cemilan di situ, udah itu aja. Cemilan aja kalau nggak ada jangan dipaksa-paksain. Udah, yang penting orang mau doain, datang, mau berdoa, paling tidak ya kalau air putih biasanya ada yang nyumbang dari tetangganya, udah cukup itu aja, nggak usah aneh-aneh. Ini kayaknya sudah mau hidup lagi nih sembako ini. Saya paling sedih, jujur saya sedih. Kalau nggak tepat tentengan tuh bukannya malah seneng, saya sedih. Wah ini kalau semuanya ditentengin kayak gini, ntar jadi tradisi lah lagi. Kalau yang meninggal itu mohon maaf orang punya, mungkin duit tabungannya masih ada. Lah kalau yang meninggal pas kebetulan orang nggak punya, kan harus ngutang kanan, ngutang kiri. Wong mudah ketinggalan, orang meninggal kok malah ngutang kanan kiri. Makanya saya ingetin, nggak apa-apa kalau umpama ada kena musibah, nggak usah ngeluarin tetek bengek dah, nggak usah ya. Ini saya ingetin lagi, ini hasil musyawarah dulu udah diterapkan dulu. Ini kayaknya udah mulai ada benih-benih gitu lagi nih. Ini saya sedih nih kalau ada lagi. Untuk apa ini saya sampaikan? Biar tidak memberat-beratin orang yang kena musibah. Yang dibutuhkan orang yang kena musibah itu apa? Takziah, menguatkan hati, menyenangkan. Kalau dikasih hibur lah, dihibur gitu. Dihiburnya gimana? Ya mendoakan orang yang sudah meninggal. Sateng seneng. Ya mungkin ini dulu sebelum saya lanjutkan. Ada yang perlu dibahas? Nggak ada. Ya udah. Waruya annahu sallallahu alaihi wasallam man kana hasanu surati fi hasabin la yasinuhu mutawadhian. Barang siapa yang mempunyai keturunan yang bagus, pangkat yang bagus, dan orang tadi tidak menghinakan orang lain,
diiringi lagi dengan tawadhu, punya etika, punya sopan santun, kana lahu kana min kholisi ahlillah yaumal qiyamah, maka orang tadi murni menjadi ahlinya Allah. Bahasanya ahli itu kalau ahlun itu artinya keluarga ya, maksudnya orang yang mendapat keridho Allah besok di yaumil kiamah. Jadi kalau ada orang pangkatnya tinggi, cakep, punya jabatan pangkatnya tinggi, hidupnya kaya, tapi orang itu punya etika, punya sopan santun, itu besok di hadapan Allah di yaumil kiamah mendapatkan ridho. Namun biasanya, ini biasanya orang kalau punya jabatan tinggi rata-rata sombong, punya harta banyak sombong, itu biasanya gitu. Ini adat kebiasaan. Makanya balikannya, kalau orang ini nggak sombong, maka Allah akan meridhoi, maka akan menjadi ahlinya Allah. Rawahu Abu Nuaim. Wala yakunu mutawadhi'an, dan orang tadi tidak dikatakan orang yang tawadhu, punya sopan santun, hatta yakuna arifan binafsihi, sehingga orang tadi mempunyai sifat mengerti atas dirinya sendiri, mengerti saya ini siapa sih, wah saya ini siapa, nah, ini ngerti. Makanya orang yang paling baik itu orang yang mau introspeksi atas dirinya sendiri. Seburuk-buruknya orang yang sering menintrospeksi orang lain. Kalau orang lain diintrospeksi melulu. Waqala syair, dalam satu syair dikatakan, yabna adama la yaghrurka afiyatan. Yabna Adam la yakhrurka afiyatun alaika samilatun fal umru ma'dudun ma anta illa kazar'in inda khudratihi likulli syai'in minal afati maqsudu fa in salimta minal afati ajma'aha fa anta inda kamalil amri mahsudu. Yabna Adam, wahai anak Adam, manusia, la yakhilurka afiyatun alaika samilatun, jangan kamu bangga, sombong atau bujukin apa sih, melenakan atas dirimu, yaitu sehatmu dan sempurnamu. Fal umru ma'dudun, karena umur itu terhitung. Umur kita itu terhitung, mau sombong umurmu sampai berapa sih? Ma'anta illa kazar'in, tidak ada kalian illa kazar'in kecuali seperti padi atau tanaman, indah khudratihi, ketika lagi hijau-hijaunya padi atau tanaman. Likuli syai'in minal afati maksudu, setiap sesuatu itu mempunyai masalah, mempunyai penyakit, bahaya, menjadi sasaran sesuatu yang membahayakan. Fa'in salimta minal afati, kalau kamu itu selamat dari perkara yang membahayakan, sekarang selamat nih, enggak ada masalah, ekonomi bagus, badan sehat, apalagi temen banyak, wah apalagi sombong kan, jangan ini. Fa'in salimta minal afati ajma'ah, kalau kamu rasa aman dari poncoboyo, dari segala yang membahayakan, fa'anta inda kamalil amri maksudu, namun kamu tetap sampai mentok kesempurnaan mesti mati. Kita sehat sekarang, pasti kita ada mentoknya. Umur kita sampai berapa sih? Sampai 60 tahun, berarti kita dibatasin cuman sampai 60 tahun. Artinya apa? Apapun yang Allah berikan kepada kita, baik itu kenikmatan yang kelihatan wah maupun ujian-ujian, semuanya kita syukuri. Makanya dalam satu kaidah kitab tauhid, keterangan bukan kaidah, keterangan kitab tauhid itu, as-syukru 'alal bala wajibun li'annahu ni'amun haqiqah. Syukur atas ujian itu hukumnya wajib, karena
Justru dengan ujian itulah kenikmatan yang hakiki. Ini yang susah, Pak. Syukur atas musibah itu hukumnya wajib. Kenapa? Karena musibah itu semestinya adalah nikmat yang hakiki. Ini kalau dipikir kan bingungin kan. Ketabrak motor, kita ngucapin apa? Hah? Innalillahi apa alhamdulillah? Katanya kan asyukru alal balak wajibun. Syukur atas ujian itu hukumnya wajib. Kita innalillahi apa? Alhamdulillah. Innalillahi. Ya benar semuanya, dua-duanya benar, dalilnya ada. Setelah innalillahi, alhamdulillah ya Allah masih selamat. Cuman motornya penyok dikit. Itu. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kebetulan ini makalah sudah selesai, besok ganti makalah yang baru. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat untuk kita semua dan menjadi salah satu ilmu yang manfaat dan barokah. Langsung karena sudah waktu isya masuk, kita tutup dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.